Pernah gak sih kamu duduk di kursi lipat sambil berdoa semoga kursinya kuat? Atau, saat di acara keluarga, ngeliat kursi lipat yang gampang banget dipindahin, bikin kamu berpikir, ini emang keajaiban? Kursi yang super sederhana ini, entah kenapa, sering diabaikan dalam pembicaraan tentang inovasi. Padahal, ada cerita panjang di baliknya yang mungkin bikin kamu terkejut. Biar gimana pun, siapa sih yang tidak pernah butuh kursi yang simpel dan fleksibel? Gak ada orang yang mau ribet bawa-bawa kursi berat setiap kali ada acara, kan? Nah, mari kita ulas lebih dalam mengenai sejarah dan perjalanan kursi lipat ini yang ternyata adalah hasil dari inovasi yang cerdas. Langsung aja kita masuk ke chapter pertama. Chapter 1, Asal-usul kursi lipat. Kursi lipat pertama kali muncul di zaman Mesir kuno. Bayangkan, para Fir'aun yang menginginkan kenyamanan sementara tetap terlihat megah. Mereka menciptakan kursi lipat dari kayu, bukan hanya untuk beristirahat, tapi juga jadi simbol status. Jadi, kalau kamu pikir kursi lipat itu cuma barang remeh, mungkin kamu perlu berpikir ulang. Ini bukan sekadar kayu yang dilipat, tapi gambaran dari kebutuhan manusia untuk mencari cara praktis sekaligus menunjukkan kelas sosial. Seiring berkembangnya waktu, kursi lipat mulai jadi barang yang umum dan bisa dibilang, ini langkah awal bagi inovasi furnitur. Siapa sangka, suatu waktu, konsep sederhana ini bisa bikin acara kita tetap nyaman tanpa perlu memikirkan tempat duduk yang berat. Dari zaman Fir'aun yang glamor hingga ruangan seminar yang dingin, kursi lipat tetap berdiri dengan tangguh. Hebat, kan? Lanjut yuk ke chapter 2 yang akan menjelaskan lebih banyak tentang evolusi kursi lipat. Chapter 2, Evolusi Desain Kursi Lipat. Setelah kursi lipat muncul, banyak desainer memikirkan cara untuk menyempurnakan fungsinya. Mulai dari kayu hingga aluminium, bahkan plastik, semua demi memberikan kita kemudahan dalam hidup. Lihat deh, saat kamu pergi ke konser, kursi lipat hadir tanpa perlu khawatir bakalan menambah beban. Andai saja semua inovasi bisa semudah itu. Tapi, di dunia desain, ada yang namanya perkembangan, bukan cuma dari fungsi, tapi juga estetika. Kadang, kita lebih peduli sama penampilan ketimbang fungsionalitasnya. Ironis bukan? Ada yang bilang, setiap desain sukses itu harus mengalahkan tantangan. Nah, kursi lipat membuktikan itu. Satu sisi kita ingin praktis, di sisi lain, desain yang keren tetap jadi perhatian. Di chapter ini, kita nyelam lebih dalam ke gaya dan warna yang membuat kursi lipat jadi pilihan, seperti apa bentuknya di era modern saat ini. Chapter 3, Kursi lipat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba deh tengok kehidupan sehari-hari kita. Masih ingat waktu kamu harus berkemah tapi malas bawa kursi berat? Disinilah kursi lipat datang sebagai penyelamat. Diduga, banyak orang sering menganggap remeh perannya. Tapi, coba bayangkan sekali lagi semasa pandemi kemarin, saat semua acara harus dilakukan di luar ruangan. Kursi lipat jadi pilihan utama. Ironisnya, kita yang suka ngeluh tentang barang-barang klasik, justru balik lagi ke desain praktis yang sederhana ini. Kadang kita terlalu terfokus pada hal-hal besar dan megah, padahal barang-barang kecil yang kita anggap sepele seperti kursi lipat justru berperan besar dalam kehidupan kita. Dari lapangan olahraga hingga acara keluarga, setiap kali kamu duduk di kursi lipat, ingat, ada inovasi pintar di baliknya. Yuk, kita eksplor lebih jauh mengenai peranan dan dampaknya di chapter berikutnya. Chapter 4, Kursi lipat dan pemanfaatannya di berbagai acara. Jadi, kemarin kita sudah ngobrolin tentang betapa pentingnya kursi lipat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di chapter ini, kita bakal lihat lebih dalam soal penggunaannya di berbagai acara. Bayangkan, saat kamu pergi ke konser musik.
semua orang siap dengan kursi lipat mereka. Rasanya, acaramu jadi lebih seru karena kamu tidak perlu ngeluh soal tempat duduk. Tapi, coba deh bayangkan jika semua orang bawa kursi kayu besar. Itu bisa jadi nikmat, bukan? Kursi lipat jadi solusi terdepan, dan ironisnya, saat kamu menoleh, kamu bakal melihat semua orang duduk nyaman. Apakah mereka juga ingat betapa revolusionernya kursi lipat? Kita sering bilang, barang praktis itu justru selalu ada saat kita membutuhkannya, bukan saat kita hargai. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kursi lipat sudah mendominasi berbagai acara di chapter berikutnya. Chapter 5, Mengapa kursi lipat masih relevan? Akhirnya, kita sampai di bab penting. Kenapa kursi lipat masih relevan sampai sekarang? Ternyata, jawabannya sederhana, fleksibilitas. Dalam dunia yang selalu berubah ini, kursi lipat menjadi simbol adaptasi. Ketika semua orang berlomba-lomba dengan desain futuristik, ada kalanya benda klasik seperti kursi lipat justru memberi kenyamanan dan nostalgia. Kita sering lupa, di balik inovasi yang canggih, terkadang kesederhanaan justru memberikan solusi yang lebih baik. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita siap menghargai kehadiran inovasi seperti kursi lipat? Ketika kita bisa menemukan solusi sederhana, alangkah bijaknya jika kita tidak meremehkan berjuta fungsi di balik suatu benda. Hal ini mengingatkan kita bahwa kadang, untuk menemukan kemudahan, kita gak perlu jauh-jauh mencari sebab yang rumit. Mari kita tutup perjalanan kita ini dengan kesadaran baru. Jangan lupa follow Memoria untuk konten menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.